Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa dan siswi SDN Cikadu Purwakarta. Oke, hari ini hari Senin, waktunya kita belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita belajar, mungkin juga kalian sudah tahu informasi baik di televisi maupun di media sosial bahwa Menteri Pendidikan Pak Nadiem sudah memberikan informasi bahwa pembelajaran tatap muka bisa dimulai bulan Januari. Nah, jadi Kementerian Pendidikan sudah membolehkan sekolah belajar dengan tatap muka, tetapi ada beberapa syarat yang harus ditempuh dengan mempertimbangkan protokol kesehatan tentunya. Tetapi itu nanti kembali lagi, kalau tidak salah kembali lagi ke pemerintah daerah, khususnya kita Kabupaten Purwakarta. Apakah bisa dimulai atau tidak, nanti tinggal menunggu informasi berikutnya menyusul dari khusus dari pemerintah Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan nanti ada informasi yang akurat kapan dan bagaimana, apa saja yang harus dipersiapkan dan ditempuh. Kita tunggu saja informasi berikutnya. Nanti akan Bapak informasikan jika memang sudah ada keputusan final tentang belajar tatap muka. Kita semua berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Januari ini memang kita bisa belajar tatap muka khususnya di Kabupaten Purwakarta. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pendidikan agama Islam dan sekarang masuk ke pelajaran 10. Senangnya mendadani para nabi dan ashabul kahfi. Nah, silahkan kalian dibuka bukunya. Di website Bapak juga ada di asep.online. Tak bosan Bapak ingatkan, silakan ketik di sini, ketikkan saja download buku atau buku, ketik saja, klik search. Nah, di sini ada download buku siswa kelas 6 kurikulum 2013 revisi 2018. Silahkan bagi yang belum atau terhapus e-booknya atau buku digitalnya, silakan kalian download buku siswa kelas 6 pendidikan agama. Bapak sudah mendownloadnya, jadi kita bisa mulai belajarnya. Baik, senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Nah, di sini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, yang kedua tentang Nabi Zakaria, ketiga Nabi Yahya, keempat Nabi Isa, dan yang terakhir tentang Ashabul Kahfi. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman kalian ada yang sudah mendengar atau pernah mendengar atau bahkan mungkin belum tahu kisah tentang nabi ini. Nah, nabi-nabi sendiri ini yang kita ketahui ada 25 nabi yang harus kita ketahui, mulai dari Nabi Adam, dan yang terakhir adalah penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW. Cuman pada pembahasan kali ini kita batasi Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nah, dan tentang Ashabul Kahfi apa itu dan siapa Ashabul Kahfi itu, sejarahnya bagaimana, nanti kita pelajari bareng-bareng. Oke, kita mulai. Nah, di sini amati gambar berikut
Nah, sebelah kiri Bapak di sini ada ilustrasi umat manusia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengadahkan tangan ke atas. Lalu gambar berikutnya ini masyarakat menaiki kapal. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang sejarahnya. Kemudian di sini ada orang berdiri di alam terbuka sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya ini sujud menundukkan kepala sambil mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari gambar ini kita ada pertanyaan, boleh nggak kita berdoa di alam terbuka? Nah, tidak berdoa di masjid, tentunya boleh. Berdoa boleh di mana saja dan kapan saja. Jadi berdoa tidak harus di masjid, di lapangan boleh. Nah, cuman ada beberapa doa yang memang sangat dianjurkan, di mana doa-doa tersebut cepat dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa ketika kita sholat pada posisi sujud seperti ini. Nah, posisi sujud seperti ini adalah jarak terdekat antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika sujud ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa. Nah, boleh membaca doa dalam bahasa Indonesia, tetapi cukup di dalam hati saja, tidak diucapkan. Misal kita berdoa ingin sehat sekeluarga, boleh, ya Allah, dalam hati kita, sehatkanlah aku dan kedua orang tuaku. Atau minta yang lain lagi boleh, silahkan. Ya Allah, lancarkanlah rezeki kedua orang tuaku. Kita ucapkan dalam hati, tidak perlu dikatakan, cukup dalam hati, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita semua. Yang kedua, dianjurkan berdoa itu adalah antara azan dan iqomah. Nah, jadi setelah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, setelah azan selesai, kita kan biasanya sholat qobliyah dulu. Nah, setelah sholat qobliyah, kita sebelum qomat, nah, kita dianjurkan untuk banyak berdoa, karena menurut riwayat salah satu doa yang cepat dikabul itu adalah antara azan dan iqomah. Yang ketiga, berdoa ketika di sepertiga malam. Nah, itu salah satu posisi atau keadaan di mana doa kita cepat dikabul. Kemudian ada lagi doa ketika hujan. Nah, ketika hujan juga kita dianjurkan untuk berdoa, dan lain-lain. Kalian bisa cari di internet doa-doa yang cepat dikabul waktunya, banyak ya, silakan, itu diantaranya. Oke, kita lanjut. Kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Nah, Nabi Yunus adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid. Nah, ajaran tauhid ini adalah ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam ikan.
di dalam perut ikan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ya, surat 87, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini doa Nabi Yusuf Nabi Yunus di dalam perut ikan ya. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mushil, Irak. Nah, penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Nah, berhala ini adalah benda-benda selain atau benda-benda yang dikeramatkan atau yang disucikan, misalnya patung dan sebagainya. Nah, penduduk kampung Ninawa ini menyembah patung ataupun benda-benda lain yang mereka anggap keramat. Oleh sebab itu, Allah SWT ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah SWT mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah SWT. Nah, jadi Nabi Yunus ini diutus oleh Allah untuk meluruskan tauhid atau akidah penduduk Ninawa di wilayah Irak. Nah, seruan Nabi Yunus untuk menyembah Allah SWT ditolak penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Oke, kita pause dulu sebentar. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan kepada mereka. Jadi Nabi Yunus ini mendakwahkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tiada Tuhan selain Allah kepada penduduk Ninawa. Tetapi apa yang didapat, Nabi Yunus malah diolok-olok dan dihina, dan mereka tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Nah, jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Yunus akan mengazab kaum Ninawa karena tidak mau mengikuti ajaran Nabi Yunus, dan akan mengazabnya. Karena penduduk Ninawa ini tetap ingin berada dalam kekafiran, yaitu menyembah berhala. Kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui azab Allah SWT akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus pergi meninggalkannya. Dengan demikian mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah SWT dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah SWT agar azab itu diangkat dari mereka. Allah SWT menjauhi azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Jadi setelah kaum ini ditinggalkan oleh Nabi Yunus, dan mereka mengetahui bahwa Allah akan mengazab mereka, akhirnya mereka menyesal, ketakutan, dan berdoa dengan sungguh-sungguh
kaum kaum Ninawa ini memohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Mereka terus berdoa kepada Allah SWT dengan kesungguhan, dan akhirnya Allah SWT mengangkat atau tidak jadi memberikan azab kepada kaum Ninawa tersebut. Sini Allah SWT berfirman dalam surat Yunus, artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus maksudnya, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Nah, dari sini dijelaskan bahwa Allah mengangkat azab untuk kaum Yunus ini karena mereka menyesal atas sikap mereka, dan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka beriman atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Allah pun mengangkat azab dari mereka. Nah, Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampungnya karena marah, padahal Allah SWT belum mengizinkannya. Nabi Yunus pergi ke laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat. Nah, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Nah, ini gambarannya ya. Jadi Nabi Yunus ini setelah meninggalkan kaumnya karena tidak mau mengikuti ajarannya, dia marah kepada kaumnya dan meninggalkan kaumnya dengan menggunakan kapal laut. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Nah, nahkoda ini adalah kru kapal ya, atau pimpinan kapal. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melemparkan seseorang ke laut. Nah, jadi nahkodanya atau kru kapalnya ini, kapalnya oleng di laut, dan supaya tidak tenggelam, barang-barang yang berada di atas kapal ini harus dibuang, mau tidak mau, supaya kapalnya tidak tenggelam. Akhirnya satu persatu barangnya dibuang hingga tidak tersisa, tapi ternyata masih berat kapalnya. Akhirnya harus mau tidak mau harus mengorbankan atau melempar satu orang ke laut supaya orang-orang yang ada di kapal ini tidak tenggelam karena kapalnya masih berat. Akhirnya diundi. Nah, mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulang lagi, dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus lagi yang terpilih. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus bangkit dan melepas bajunya, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Nah, jadi diundi 3 kali. Siapa nih yang harus jadi korban dengan turun ke laut karena kapal ini masih berat? Nah, undian pertama Nabi Yunus yang harus melompat. Kasihan nih Nabi Yunus, jangan Nabi Yunus, yang lain deh. Diundi lagi. Yang kedua Nabi Yunus lagi, nama yang keluar. Dan yang ketiga sampai 3 kali diundi, ternyata Nabi Yunus tetap yang dapat undiannya, sehingga beliau melompat ke laut. Pada saat yang bersamaan Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal, Allah SWT telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau memakan tulangnya. Nah,
Jadi Nabi Yunus lompat ke laut, dan di bawah laut Allah sudah menyiapkan dan mentakdirkan ada ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun ditelan oleh ikan paus besar tersebut. Ikannya besar ya, karena bisa menelan manusia. Nah, ikannya besar, ditelanlah Nabi Yunus ke dalam perut ikan paus tersebut, tetapi tidak menggigit daging atau kulit dari Nabi Yunus tanpa melukainya, hanya menelannya ke dalam perutnya. Nah, Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengerangi lautan oleh ikan itu. Nah, ikan paus itu kan besar dan biasanya tinggal di bawah atau di dasar laut, ya, gelap di bawah laut. Nah, dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan. Ya, 3 kegelapan itu adalah kegelapan di dalam ikan perut, kegelapan di dalam lautan karena dalamnya lautan, dan kegelapan malam. Oke, kita tidak perlu mempermasalahkan berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus tersebut. Hikmah kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diuji oleh Allah SWT dan harus melompat ke dalam lautan yang dalam demi keselamatan penumpang kapal yang kelebihan muatan. Kita bisa membayangkan bagaimana susahnya bernapas di dalam kegelapan. Perut ikan yang berenang di lautan dalam gelap. Namun Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah dan memanjatkan doa kepadanya. Singkat kisah, Nabi Yunus alaihissalam selamat sampai ke tepian berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita tidak perlu berdebat berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan, apakah 3 hari atau berapa hari, tetapi hikmah dari kisah Nabi Yunus ini adalah beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan di mana beliau berada di dalam perut ikan paus, dan di sana kita bisa belajar bahwa doa merupakan senjata kaum muslim. Hanya karena dengan doalah Allah bisa menyelamatkan Nabi Yunus sampai ke tepian. Nah, dari sini kita dapat pelajaran berharga tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Nah, mungkin kalian juga sudah pernah dengar ya. Oke, ini kisah tentang Nabi Zakaria. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Silahkan kalian boleh baca-baca tentang kisah Nabi Zakaria, ataupun silahkan dibaca lagi ini tentang kisah Nabi Yunus, dan silahkan kalian kerjakan tugasnya di bawah video ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di website Bapak di situ. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.